Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai pengertian telnet dan juga SSH. Nah, pada saat awal pembelajaran kita tahu untuk meremote akses itu kita menggunakan kabel konsol ya. Nah, di sini tuh kabel konsol itu ukurannya lebih pendek dari yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengaplikasikan remote ya. Nah, pertama kita siapkan dulu satu buah PC, lalu kita sambungkan menggunakan kabel konsol. Nah, arahkan kabel konsolnya ini ke router. Nah, lalu di sini kita pilih port konsol. Setelah itu kita sambungkan ke PC-nya dan di sini kita pilih menu yang paling atas yaitu RS232. Nah, biasanya kan kalau misalkan sudah itu kita akan mengkonfigurasinya. Nah, biasanya kita kalau mau mengkonfigurasi itu kita klik routernya kan. Setelah itu kita masuk ke CLI. Tapi di real device-nya itu tidak ada ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan masuk ke PC-nya. Nah, dari PC kita akan masuk ke desktop lalu ke terminal. Dan di sini kita klik OK saja. Nah, di sini seperti biasa kita akan konfigurasi seperti kita mengetikkan enable, config dan komen lainnya. Tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jika kabel konsol ini ukurannya itu lebih pendek. Jadi untuk solusinya kita pakai telnet dan SSH. Nah, apa sih telnet dan SSH itu? Jadi telnet dan SSH itu memiliki fungsi supaya kita itu bisa meremote dimanapun dan juga kapanpun. Seperti contohnya PC 12 dan router yang jaraknya ini jauh kan. Nah, dengan menggunakan telnet dan SSH ini kita jadi bisa meremote-nya. Dan untuk mengkonfigurasinya kita bisa lakukan di switch-nya. Nah, nanti dari router ini dihubungkan ke PC dan bisa di remote kapanpun dan dimanapun. Oke, cukup sampai di sini materi yang saya bahas. Selamat menyaksikan video berikutnya. Oke guys, kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi telnet. Nah, yang pertama itu kita masuk dulu ke router. Selanjutnya kita ketikkan enable, lalu kita masuk ke mode global. Setelah itu kita ketikkan line VTY 0 dan untuk angkanya ini bebas ya. Nah, di sini tuh ada tulisan atau ada range-nya itu dari 0 sampai dengan 15. Jadi kita bebas pakai angka berapapun sampai dengan 15. Selanjutnya kita ketikkan password. Nah, di sini untuk passwordnya kita menggunakan kata admin saja ya, biar mudah. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan login, lalu kita ketikkan transport input telnet. Nah, jika kita ingin mengkonfigurasi menggunakan SSH, maka telnet ini kita ganti menjadi SSH. Atau kita juga bisa menggunakan kata all, yang berarti itu kita bisa menggunakan telnet ataupun SSH. Oke, setelah di exit kita masuk ke telnetnya ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke PC-nya. Setelah itu kita klik desktop lalu ke telnet. Nah, di sini karena kita pakai telnet, jadi kita ganti yang SSH ini jadi telnet, lalu untuk IP-nya kita isi bebas aja ya, bisa pakai yang VLAN 20, 10 ataupun 30. Oke, di sini selanjutnya kita isi passwordnya yaitu admin. Dan jika sudah, kita enter. Oke, selanjutnya kita coba masuk untuk ke menu N. Nah, jika sudah, kita akan masuk lagi ke password. Kita masukkan passwordnya yang tadi dibuat yaitu sekolahan.id. Setelah itu kita enter. Nah, jika sudah, kita masuk ke menu
global config. Dan di sini kita sudah bisa masuk ke menu global config-nya ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, di video yang ketiga ini kita akan belajar mengenai telnet menggunakan username. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke routernya. Nah, di sini kita exit dulu saja ya. Kita ketikkan exit. Setelah itu enter. Nah, di sini kita masuk ke menu enable. Setelah itu kita masukkan passwordnya, yaitu sekolahan.id. Nah, jika sudah, kita config. Lalu kita ketikkan username admin1. Lalu kita tambahkan juga passwordnya ya. Dan di sini passwordnya juga sama, yaitu admin1. Setelah itu kita enter. Lalu kita ketikkan line VTY 02. Jadi di sini tuh maksudnya 02 tuh jumlah orang yang bisa masuk ke dalam telnetnya itu. Nah, di sini kita ketikkan login lokal ya. Nah, nanti di login lokal ini kita akan disuruh untuk memasukkan username dan juga password. Oke, selanjutnya kita ketikkan transport input telnet. Nah, jika sudah, kita exit saja dulu. Di sini kita akan coba ke PC-nya ya. Kita masuk dulu ke PC. Setelah itu kita masuk ke desktop. Lalu kita masuk ke telnetnya. Nah, di sini yang SSH ini kita ganti jadi telnet. Lalu untuk IP-nya kita akan coba dengan IP 30, yaitu 30.30.30.1. Setelah itu kita connect. Nah, di sini kita masukkan username-nya, yaitu admin1. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini kita masukkan juga passwordnya, yaitu admin1 juga. Setelah itu kita ketikkan enable di sini ya. Kita coba masuk enable. Lalu di sini kita masukkan passwordnya, yaitu sekolahan.id. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini tuh sudah berhasil ya. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, di video yang keempat ini kita akan belajar mengenai konfigurasi SSH pada router. Nah, sekarang kita masuk dulu ke routernya ini. Nah, untuk SSH ini kita membutuhkan yang namanya itu key. Di sini kita enter dulu ya. Nah, lalu kita ketikkan N. Setelah itu kita masukkan passwordnya, yaitu sekolahan.id atau sekolahan.id. Nah, jika sudah kita enter, lalu kita ketikkan config. Nah, enter. Di sini kita ketikkan crypto key generate RSA. Nah, di sini tuh ada pemberitahuan ya yang mengatakan untuk mengganti hostname-nya, jangan router gitu jadinya. Nah, di sini sekarang kita akan ganti dulu hostname-nya. Nah, kita berikan nama hostname-nya itu sekolahan ya. Nah, jika sudah kita enter, lalu kita ketikkan lagi crypto key generate RSA. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat domainnya dulu ya. Kita ketikkan IP domain name sekolahan.id.com. Nah, di sini kita ketikkan lagi crypto key generate RSA. Nah, di sini kita ketikkan saja 1024. Nah, jika sudah, setelah kita mendapat key-nya, di sini kita akan konfigurasi transport input.
Di sini kita ketikkan line VTY 02. Nah, jadi ada 3 orang yang bisa masuk secara bersamaan ke ininya ya, ke telnet atau SSH-nya ya. Ketik lagi line VTY 02, lalu ketikkan transport input SSH. Nah, setelah itu kita exit saja. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba pada PC 10 ya. Kita masuk dulu ke PC-nya, lalu kita masuk ke telnet. Di sini kita ganti dulu jadi telnet. Lalu untuk IP-nya kita gunakan IP 40 ya. 40.40.40.40.1. Nah, untuk usernya kita gunakan admin 1 ya. Setelah itu connect. Nah, di sini kita masukkan passwordnya yaitu admin 1. Setelah itu kita ketik enable, lalu kita masukkan passwordnya yaitu sekolahan.id. Oke, cukup sekian materi yang keempat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, di video yang kelima ini kita akan belajar konfigurasi IP address pada switch. Nah, di sini kita pertama-tama masuk dulu ke switchnya. Nah, switch yang tengah ya teman-teman. Nah, di sini kita enter dulu. Setelah itu kita masuk ke menu enable. Lalu kita masuk ke menu global. Lalu di sini kita akan buat interface-nya ya. Kita ketikkan interface VLAN 10. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.99 dengan submask 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan IP default gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Setelah itu kita enter, lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita lanjutkan sampai ke VLAN 20 dan caranya sama ya seperti tadi. Selanjutnya kita cek dengan kita ketikkan do show IP interface brief. Nah, lalu di sini bisa dilihat bahwa VLAN-nya ini sudah aktif ya teman-teman. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, di video yang terakhir ini kita akan membahas mengenai konfigurasi SSH pada switch. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dulu ke switch-nya. Nah, sebelum masuk ke crypto-key, kita harus buat dulu yang namanya hostname-nya. Jadi di sini kita exit dulu saja. Oke, setelah itu kita ketikkan hostname sw strip sekolahan.
ke desktop